Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga malam hari ini kita dapat menghadiri taman-taman surga, majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah yang akan memberatkan timbangan amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membacakan firman Allah, yakni surah Yunus. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, Allah telah menjelaskan akhir dari keadaan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan, dan juga akhir dari orang-orang yang berbuat kejahatan kelak di hari kiamat. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-28 menyebutkan tentang pembalasan yang akan mereka dapatkan di hari mahsyar, di hari dikumpulkannya seluruh makhluk di satu tempat yang dikenal dengan istilah Yaumul Mahsyar atau Padang Mahsyar. Mereka dikumpulkan beserta sekutu-sekutu selain Allah yang disembah dan diyakini bahwasannya sekutu-sekutu itu bisa memberikan syafaat di hari itu. Ternyata
apa yang mereka bayangkan dan mereka cita-citakan tidak sesuai dengan kenyataan. Justru sekutu-sekutu itu meninggalkan mereka dan tidak mengakui segala bentuk penyembahan yang dulu mereka lakukan ketika hidup di dunia. Sehingga semakin sedihlah mereka atas apa yang didapatkan di hari itu, menambah siksa bagi mereka. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat yang ke-28, wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum basyurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Wa yauma, dan ingatlah ketika suatu hari, nahsyuruhum jami'an, kami mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu, kemudian kami berkata, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, makanakum, tetaplah kamu, antum, kalian, wasyurakaukum, dan sekutu-sekutu kalian di tempatmu ini. Fazayyalna bainahum, lalu kami pisahkan mereka. Wa qala syurakauhum, berkatalah sekutu-sekutu mereka, ma kuntum iyyana ta'budun, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan firman-Nya, wa yauma nahsyuruhum, pada hari, ingatlah pada hari kami mengumpulkan mereka. Hasyara yasyuru, maknanya mengumpulkan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dari berbagai penjuru. Jadi semuanya dikumpulkan menjadi satu dari semua penjuru, menjadi satu titik perkumpulan. Itu dari kata itu. Nah, mengingatkan kembali tentang keimanan kita terhadap hari akhir, maka di sini kami akan segarkan kembali keimanan kita terhadap padang mahsyar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu rukun iman yang pokok dari 6 rukun iman yang sudah kita kenal, ada iman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Penyebutan hari kiamat di sini meliputi semua peristiwa yang terjadi di saat itu, termasuk hari kebangkitan, hari kebangkitan. Nah, jamaah yang berbahagia, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur berdasarkan sumber yang valid, yang sahih, seperti riwayat Muslim nomor 5102, keadaan kita saat itu, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang bulat, tidak memakai sehelai benang pun, ghurlan, dan belum berkhitan atau belum disunat. Dalam hadis yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa, tidak membawa
apa-apa. Nah, inilah kaum muslimin, gambaran kita kelak ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju ke padang mahsyar, seperti bayi yang baru lahir. Walaupun demikian, nanti mereka juga akan diberi pakaian. Dan yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berdasarkan hadis Al-Bukhari yang sahih nomor 4371. Inna awwala may yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu kami ingatkan dan tolong digaris tebali, jangan dibayangkan di hari itu kita bisa melihat aurat orang lain. Jangankan itu, bahkan mohon maaf nyuwun sewu, melihat aurat kita sendiri kita nggak sempat, saking dahsyatnya hari itu. Semua pandangan mata tertuju pada satu fokus ke depan, menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hisab. Jadi nggak kepikiran ya, melihat milik orang lain. Nah, kemudian kaum muslimin, menurut hadis riwayat ya yang sahih dari Abu Dawud dan Ibnu Hibban, jenis pakaian yang dipakaikan kepada kita di saat itu apa? Disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Sehingga sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ketika hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta kain kafan yang terbaik. Kain kafan yang terbaik, yang baru. Kemudian beliau mengatakan, perbaguskan oleh kalian kain kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai ya pakaian tersebut. Ucapan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian kaum muslimin, bagaimana keadaan kita saat digiring ke padang mahsyar? Ketika menuju ke padang mahsyar, manusia berbeda-beda kondisinya satu dengan yang lain. Jadi mboten sami keadaan manusia, tergantung dari amalan mereka ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 6043, innakum mulaqullah hufatan uratan ya musyatan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, musyatan ya berjalan kaki, ghurlan, tidak berkhitan atau belum dikhitan. Ada juga di hadis yang lain, riwayat yang sahih dari At-Tirmidzi ya, rahimahullah, ada juga disebutkan orang yang datang ke padang mahsyar sambil berkendaraan ya, sambil berkendaraan. Ada juga yang datang dengan menyeret wajahnya. Dan mungkin Anda bertanya, "Kipi ya, cerita nih." Ya sudah, Anda gak usah bayangkan. Nah, itu mudah bagi Allah untuk menjadikan orang itu berjalan dengan wajahnya. Sebagaimana Allah mudah menjadikan kita berjalan seperti ya, saat ini kondisi normal,
dan sebaliknya. Itu mudah bagi Allah. Ya. Yang jelas selama kabar tentang hari kiamat itu sahih, kewajiban kelolaan panjenengan adalah sami'na wa ata'na wa sodakna. Kami mendengar, kami mentaati dan membenarkan. Rasulullah bersabda, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar ing ora-ora mahsyar dalam keadaan berjalan, berkendaraan, wa tujarruna ala wujuhikum, dan ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Nah, Abu Sa'id radhiyallahu an menyebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 6042 dan juga Muslim nomor 5020, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah?" Bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Qala, lalu Nabi menjawab, alaisa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamati? Bukankah Allah yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qala Qatadah, na'am, benar demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, di saat itu matahari didekatkan kepada kita, didekatkan sejauh 1 mil, sehingga kita semuanya berkeringat, sampai ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, sebagaimana diceritakan dalam hadis rawahu Muslim nomor 2864. Jadi kaum muslimin saat itu dahsyat sekali, kaum muslim, ngeri sekali. Maka untuk menentukan keselamatan kita di saat itu, maka sekaranglah Anda menentukannya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka man yakunu ila ka'baih, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai kedua mata kaki. Jadi masya Allah, keringat cuma sampai kedua mata kaki. Ada juga wa minhum mayakunu ila rukbataih, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai dengkul. Keringat sampai dengkul berarti luar biasa. Wa minhum mayakunu ila, di antara mereka ada yang sampai hakwaih, keringatnya itu sampai ke hakwaih, yaitu sampai di hakwun, pinggang, kedua pinggangnya. Masya Allah. Wa minhum, di antara mereka mayul jimuhul arok, ada orang yang ditenggelamkan keringatnya sampai full, jadi full tenggelam, kedelep dengan keringatnya. Masya Allah ya. Kemudian Rasul juga menyebutkan ada yang keringatnya itu sampai di mana? Di telinga. Di telinga berarti kedelep, cuma kelihatan matanya gitu, kedap-kedip itu kan. Dan ini semua kaum muslimin tergantung dari amalan kita masing-masing. Ada kabar gembira bahwasannya di saat itu ada beberapa orang yang tidak mendapatkan rasa panas dari matahari yang didekatkan, karena mereka termasuk hamba-hamba Allah yang spesial, yang melakukan amalan spesial, amalan khusus yang mendatangkan naungan Allah di hari itu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat itu. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapakah 7 orang itu? Yang pertama, imamun adilun. Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih, pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi mulai dia usia balik full dia terus beribadah. Masya Allah, ini sulit kita temukan seorang pemuda yang istiqomah atau berkomitmen untuk beribadah kepada Allah. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Masjid-masjid mulai sepi dari para pemuda. Ini yang ada nih mantan pemuda ini. Ini kalau nanti yang sepuh sudah meninggal berkurang terus ini. Yang muda harus diajak ke masjid, dikenalkan di masjid. Nanti kalau bukan generasi muda jenengan, siapa yang memakmurkan rumah Allah ini? Yang akan menjaga rumah Allah ini. Nah, maka kenalkan mereka ke masjid. Yang kedua, warajulun qalbuh mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Artinya dia ada di tempat kerja tapi hatinya selalu ingat dengan sholat 5 waktu di masjid. Sehingga dia seperti seekor ikan. Ikan ketika meninggalkan air dia akan menggelepar-gelepar. Kepanasan, ingin segera melompat ke dalam air. Nah, seperti itulah dia ada di sawah, namun hatinya selalu menjaga waktu untuk sholat di masjid, sehingga waktu sholat dia segera pulang, memakmurkan rumah Allah untuk sholat. Kemarin saya mengunjungi salah satu masjid yang dibangun dengan begitu megah, bagus. Kemudian saya tanya, bagaimana kondisi jamaah? Masya Allah, kata tukang muadzin di situ, terutama sholat asar Ustadz katanya, yang jamaah kalau bukan saya sendiri, adzan plus qomat plus ngimami, kadang cuma 2 orang 3 orang. Masya Allah, sedih ya. Jadi masjid itu hanya dijadikan tempat sholat ketika Jumat atau mungkin hari besar. Atau mungkin ada ritual-ritual besar. Namun untuk 5 waktu yang betul-betul disyariatkan dan ada sunnahnya, hadis-hadis yang menjelaskan itu sepi. Tapi untuk acara yang besar-besar itu rame sampai full masjidnya, nggak muat. Makanya diperbesar, diperbagus. Eman-eman kaum muslimin. Jadi monggo kita kembali memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Seperti malam ini, ketika pertemuan kita ini betul-betul karena Allah, maka insya Allah kita akan termasuk yang mendapatkan kelak naungan iup-iupan di hari kiamat. Warajulun talabathum ra'ah dzatu mansibin wa jamalin. Seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, sudah kaya raya, cantik lagi. Faqala inni akhafullah, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini akan mendapatkan naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Berikutnya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dengan disembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Masya Allah, ini butuh latihan. Dan ini ada rinciannya, karena terkadang kita sekali-kali perlu bersedekah terang-terangan, apalagi itu ibadah wajib seperti zakat misalnya, untuk mengenalkan kepada umat tentang syariat zakat itu, atau untuk misalnya memancing pihak lain
agar mengikuti yang kita lakukan dengan syarat mampu menjaga kejernihan, keikhlasan hati. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Orang baik laki-laki perempuan yang bersendirian dengan Allah lalu ingat kepada Allah, menetes, mengalir air matanya, maka inilah air mata ya yang mengantarkan kepada kebahagiaan, yang mengantarkan kepada ya sarana mendapatkan naungan Allah. Rawahu Muslim nomor 1031 dan juga rawahu Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, di antara salah satu sebab yang mendatangkan naungan Allah dalam hadis Muslim nomor 3006, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, ya, atau memutihkan hutang orang tersebut, pasti Allah akan menaunginya kelak pada hari kiamat. Masya Allah, ini juga berat ya, ini juga berat. Sampai diceritakan dalam hadis Al-Bukhari, ada orang yang kaya yang punya kebiasaan ngasih hutang orang yang membutuhkan. Tiba-tiba ketika ya anak buahnya menagih, dia berpesan, nanti kalau dia nggak mampu ya putihkan, kalau nggak mampu putihkan. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia meninggal dan diampuni semua dosa-dosanya, langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, ini juga berat ya, berat, nggak mudah. Apalagi kalau hutangnya besar kan, nah, Masya Allah. Kalau cuma 1.000-2.000 mungkin ya, mudah bagi kita, mudah. Nah, tapi kalau besar, wah, ini berat. Nah, itulah kaum muslimin, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Nah, kemudian ya, ketika itu ya, berkatalah ya, kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, silahkan kamu tinggal di tempatmu ini bersama ya sekutu-sekutumu. Jadi nanti orang yang menyembah berhala atau yang dianggap ya berhala atau yang disekutukan dengan Allah ya, kecuali yang tidak ridho, seperti misalnya malaikat, Nabi Isa misalnya. Kan banyak orang itu menyembah Nabi Isa, tapi Nabi Isa nggak pernah ridho itu. Malaikat nggak pernah mendakwakan diri, hai manusia sembah saya, nggak pernah. Kemudian malaikat mengatakan ya kepada manusia, ya silahkan sembah saya akan kasih syafaat, nggak pernah. Begitu juga orang-orang solih ya, yang mereka sendiri tidak pernah mendakwakan diri untuk disembah, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Jilani itu nggak pernah mendakwakan diri sembah saya, nggak pernah. Bahkan beliau termasuk ulama ahlu sunnah. Beliau bermadzhab Hambali. Nanti silakan dibaca kitab beliau, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang betul Jilani ya. Cuma orang-orang lebih mengenal Jailani. Misalnya orang Jawa tuh golek penak itu ya. Abdurrahim Rokim gitu kan ya. Poenake dia wong Jawa. Jilan dibaca Jailan gitu ya. Nah, jadi beliau itu bermadzhab Hambali. Kalau Anda punya uang bisa beli namanya kitab Al-Ghunyah. Di kitab itu beliau dengan tegas mengatakan akidahnya sama dengan Imam Ahmad bin Hambal, kemudian fikihnya juga sama. Ya, fikihnya sama. Jadi beliau tidak pernah mengklaim sembah saya, enggak pernah. Maka beliau tidak termasuk yang dimaksudkan dalam ayat ini kaum muslimin, enggak termasuk. Ya. Adapun Fir'aun itu termasuk. Kenapa? Fir'aun itu mendakwakan diri dan memerintah orang menyembahnya dan dia senang disembah. Kan itu Fir'aun. Ya, maka dia termasuk ya sekutu-sekutu yang tinggal bersama dengan penyembahnya nanti di neraka. Nah, termasuk iblis. Iblis itu
ya, mengajak orang menyembahnya dan senang dia disembah, sehingga nanti iblis dengan anak buahnya akan tetap tinggal di neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Nah, begitu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, setelah itu mereka yang penuh harap ya, mendapatkan syafaat ya, dengan atau dari yang disembah itu, maka fazayyalna bainahum, kami pisahkan, farraqa, zayyalna bi mana farraqa, lalu kami pisahkan antara mereka. Lantas setelah dipisahkan, taulah mereka ini yang disembah dulu, ini dewa fulan ya, Tuhan ini dan itu. Kemudian waqala syuraka'uhum, sekutu-sekutu itu ya, yang disembah selain Allah itu berkata kepada mereka, ma kuntum iyyana ta'budun. Kata mereka, ya, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Jadi semua jerih payah mereka waktu di dunia seperti berkorban untuk itu ya, untuk sesembahan selain Allah, memberikan sajen ya, entah itu kepala kerbau ataupun sembilan yang lain, atau mungkin sajen-sajen yang lain, itu nggak diakui semuanya. Bahkan mereka sujud kepada ya, sesembahan selain Allah itu sampai ya, mereka lelah, capek, itu nggak diakui semuanya. Ya, apa nggak sedih mereka ketika saat itu ya, semua jerih payahnya nggak diakui. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melewati ya, rumah seorang Habib ya, apa itu kok Habib pastor rahib. Umar melihat di wajah sang rahib ya, bekas-bekas kepenatan, kecapean karena sibuk ibadah menyembah Yesus ya, menyembah Nabi Isa ya, menyembah Nabi Isa. Maka Umar pun menangis. Umar berkata, ya rohib, kasihan si rahib ini. Kemudian sahabat bertanya kepada Umar, kenapa engkau menangis wahai khalifah, ya Amirul Mukminin? Kata Umar, aku menangis teringat firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Lelah, capek beribadah, namun ujung-ujungnya masuk neraka. Itulah kaum muslimin, pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Kita khawatir, kita sudah merasa banyak berbuat kebaikan dan sebagainya, tapi karena amalan-amalan yang kita kerjakan tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan ilmu, maka bisa tertolak. Jadi percuma kita membaca ini ribuan kali, membaca ini sekian. Ada yang puasa ngerowot ya, ada yang puasa pati kenin dan sebagainya. Itu kan nggak pernah dicontohkan dalam Islam. Puasa yang paling top itu puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Ketika sahabat ingin puasa wisol, menyambung 2 hari full ya, tanpa berbuka, langsung puasa wisol menyambung ya, puasa Senin sambung dengan Selasa tanpa berbuka. Nabi melarang sahabat melakukan itu ya. Bahkan ketika Abu Israil, salah seorang laki-laki di zaman Nabi, bernazar tidak berbicara dengan manusia, mau berdiri di terik matahari ya, di terik matahari, dan ya, dia berpuasa, maka Nabi perintahkan kepada sahabat, suruh dia berteduh, suruh dia duduk ya, suruh dia bicara sama manusia, dan lanjutkan puasanya. Jadi perbuatan Abu Israil bernazar dengan nazar 3 tadi, tidak berbicara dengan manusia, mau berdiri seharian, dan berpanas-panasan seharian, dan berpuasa. Dari nazar-nazar ini, yang 3 Nabi larang, yang 1 Nabi suruh lanjutkan. Lalu Nabi mengatakan, man nadhara, barang siapa bernazar liyuti' Allah, untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka laksanakan nazarnya, taati Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Perbuatan Abu Israil
enggak direkom oleh Nabi, ditolak oleh Nabi. Kecuali puasa tadi. Karena puasa ada sunnahnya, ada contohnya. Maka kaum muslimin, ini menunjukkan agar kita sebelum bertindak, beramal dalam masalah ibadah, kita harus betul-betul berdasarkan ilmu dan dalil. Dan untuk menjaga sunnah kita membutuhkan ilmu. Ya, nggak mungkin kita bisa menjaga sunnah kalau kita nggak berilmu, kan begitu. Nah, adapun urusan dunia silakan Anda berkreasi, berinovasi, silakan, nggak ada larangan. Kecuali ada dalil yang melarang, kan begitu. Untuk urusan dunia kita dikasih kebebasan. Tapi untuk urusan akhirat, urusan agama, kita tidak dikasih kebebasan. Nunggu ada perintah. Kalau nggak ada perintah, jangan dikerjakan. Ada perintah, ya dikerjakan. Nah, maka kaum muslimin kasihan, capek, lelah beramal, ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sehingga kaum muslimin ya, ketika saat itu makin sedih mereka. Loh, ini yang saya sembah bertahun-tahun, saya ya, setia kepadanya, menjaganya. Kan banyak kita lihat ada orang tuh sampai mati menjadi penjaga api, ya, seperti ayah dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi. Kebetulan keluarga Salman ini keluarga kiai lah kalau zaman sekarang. Jadi keluarganya itu dikasih amanah menjaga api abadi. Istilahnya apa? Api abadi, jangan sampai padam apinya. Ya, masa Tuhannya dijaga, kan lucu kan ya. Suruh jaga Tuhan, jangan sampai Tuhannya padam, kan lucu. Nah, apalagi para rahib yang mana mereka membuat bid'ah dalam agama, yaitu tidak boleh menikah, kan begitu ya. Nah, ini nggak dicontohkan dalam Islam. Itu menyelisih fitrah, karena fitrah manusia itu dia membutuhkan ya penyaluran syahwat. Dan ini diatur oleh Islam dengan adanya pernikahan. Maka lihat, ketika seseorang menyelisih fitrahnya, kerusakan yang muncul. Coba lihat, sejarah membuktikan, fakta membuktikan, di gereja-gereja besar itu banyak terdapat kondom di tempat-tempat sampah. Jadi gak boleh rapi, tapi kok pakai kondom gitu kan ya. Yang kedua, banyak terjadi aborsi besar-besaran. Ini fakta. Makanya sekarang di Eropa agama Nasrani mengalami krisis keyakinan. Banyak berbondong-bondong warga sana pindah agama, memeluk agama Islam. Sekarang terjadi rame-rame. Kenapa? Krisis keyakinan. Banyak gereja dijual di sana. Muhammadiyah sudah beli ya salah satunya gereja di Eropa. Nah, mungkin Bapak juga mau urunan beli, gak ada masalah ya. Yang penting ada yang ngurus. Kan begitu. Nah, engkau kuat tuku gereja, gak kuat memakmurkan kan biayanya besar itu ya. Gak main-main biayanya itu. Perawatan itu berat. Sama dengan ini, kuat bangun gak bisa memakmurkan kan rugi. Nanti dihisap Anda ini. Nggih masjid kuat dia sing jamaah gak ono ya. Nah, jadi kaum muslimin itu yang terjadi. Kemudian ya, yang tidak ya, ridho disembah seperti Nabi Isa nggak katut di sini, karena Nabi Isa nggak memerintah dan nggak ridho dia disembah. Begitu juga para malaikat dan orang-orang soleh yang mereka betul-betul lurus dan tidak mau disembah. Nah, ya, ini menjadikan mereka semakin bersedih, semakin bersedih. Kenapa? Allah berfirman dalam surah As-Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ditahan, dihisab. Nah, jadi untuk itulah kita bersiap-siap ya untuk hari hisab. Ya. Kemudian setelah itu dipisah oleh Allah antara sekutu dengan yang menyekutukan. Nah, lalu diputuskan hubungan. Nah, akhirnya nanti di neraka iblis berkhutbah di neraka, menyampaikan khutbahnya. Nah, setelah mendengar khutbah ini, ya akhirnya
yang dulu menyembah iblis ketun, masya Allah ya, sehingga ini menambah siksaan batin mereka. Sudah fisiknya dibakar, disiksa ya selama-lamanya, hati mereka juga tersiksa, pilu rasanya, dan itu dia rasakan betul ya, masya Allah ya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimullah. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka mengatakan fakafa billahi syahidam bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin. Fakafa billah, kata mereka, maka cukuplah Allah syahidan, sebagai saksi, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, in kunna an ibadatikum la ghafilin, kata Allah ya. Jika kami ya, kata mereka ya, jika kami, kata mereka ya, an ibadatikum la ghafilin, kami itu nggak ngerti, kami itu ya lalai ya dari peribadatan kalian. Jadi mereka itu nggak mengakui ya, sehingga mereka nggak mengakui. Jadi yang disembah selain Allah itu mereka semuanya menjadikan Allah sebagai saksi, sebagai hakim di antara mereka, Jadi kata iblis dan ya kroni-kroninya, semua yang disembah selain Allah, Allah sebagai saksi, Allah sebagai hakim bagi kita, antara kamu dengan saya, kata iblis ya, dan penyembah-penyembah iblis itu. Saat ini ya kita nggak ada hubungan. Saya nggak pernah kok di dunia itu ya memerintah kamu menyembah kami, nggak pernah ya, nggak pernah kan begitu. Saya cuma bisik itu kan, gitu kan ya, cuma bisik ya gitu ya. Salah sopo manut aku, gitu kan ya. Jadi disalah nih saya. Salah sopo manut bisikanku, salah sopo ya, sampean kok gelem gitu kan ya. Nah, dan terbukti itu selama ini kita itu kan hanya merasakan bisikan-bisikan toh. Nggak ada ceritanya iblis itu dorong kita nyembah patung, nggak ada iblis itu, setan itu goceli kita ya, gocek sikilin jenengan mau ke masjid mau jamaah ditarik sikilnya, nggak ada. Paling iblis cuma ngomong tas adan kok mati lu sing engko santai. Nah, paling cuma ngono iblis ya gitu kan. Betul kan? Iya. Kok ae santai. Ulah salat dhuhur sudah waktu nih kan gitu kan ya. Terus tutuk no. Lah apa mopok keduaan tutup nih asar sadan jam 3 tenang engko enek gelombang kedua adane jam 4 tutupnya kerja enak men ngarit sampai sore loh wis gelombang ketiga ya. Akhirnya apa sarip ya, asar plus maghrib gitu kan ya. Itu dari bisikan-bisikan itu, nggak ada cerita setan godelin jeneng, nggak ada. Begitu juga yang disembah selain Allah tapi nggak ridho, mereka nanti akan berhakim kepada Allah juga. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami nggak pernah nyuruh mereka, kami nggak pernah ya memerintah mereka menyembah kami. Akhirnya apa? Menjadi semakin ya menyesal mereka, menjadi semakin hina mereka di hadapan sekutu-sekutu itu yang diyakini bisa memberikan syafaat di hari kiamat, kan begitu. Kemudian in kunna min ibadatikum la ghafilin. Jadi kami tidak tahu sama sekali tentang penyembahan kalian itu ya, dan tidak pernah melihatnya dan tidak ridho dengan yang kalian lakukan. Nah, jadi mereka berlepas tangan ya. Iblis berlepas tangan, seluruh nabi, malaikat yang disembah selain Allah juga berlepas tangan ya, sehingga mereka semakin sedih. Ini yang diharapkan memberi syafaat lah, malah berlepas tangan semuanya. Terus mau kemana kan begitu? Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, kata Allah. Hunalika, di tempat itu, di padang mahsyar, tablu, akan diuji, kullu nafsin, setiap jiwa, ma aslafat ya, atas apa yang telah dikerjakannya dahulu di dunia, waruddu, dan akan dikembalikan ilallahi maulahum,
kepada Allah sebagai maula mereka, pelindung mereka, al-haq yang sebenarnya. Wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, ya, apa-apa yang mereka ada-adakan, yakni sesembahan selain Allah, pelindung-pelindung selain Allah yang dulu diyakini bisa memberikan perlindungan, pertolongan, semuanya lenyap, tidak ada sama sekali. Ya, seakan-akan menjadi debu yang berterbangan. Loh, pupus harapan. Nah, itulah kaum muslimin yang akan terjadi kelak sebagai bentuk hukuman dari Allah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka dinamakan yaumul hasrah, hari penyesalan. Orang kafir, orang yang jahat menyesal karena telah melakukan kejahatan. Orang beriman juga menyesal karena kurang banyak beramal soleh. Ya, ketunnya pun gak ngene, akhirnya ketun. Setelah melihat derajat yang tinggi, ngerti aku ngono, ngene. Nah, itu penyesalan, semuanya menyesal. Maka sebelum itu tiba, monggo kelolaan panjenengan sami-sami jagi, ya, keimanan kelolaan panjenengan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.